Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur Tengkorak, Temanggung, Wonosobo, Jawa Tengah. Diduga remblong truk menabrak 3 kendaraan hingga menyebabkan 3 orang tewas. Usai menabrak, truk terjun ke sungai. Truk bermuatan beras ini terjun ke sungai setinggi 10 meter usai menabrak 2 mobil dan 1 motor di jalur Tengkorak, Temanggung, Wonosobo. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Temanggung menuju ke Wonosobo melewati jalanan menurun. Diduga mengalami remblong, truk menabrak mobil bak terbuka yang tengah membawa 10 orang penumpang. Laju truk yang tak terkendali kembali menabrak mobil bak terbuka dan motor dari arah berlawanan hingga akhirnya terjun ke area irigasi di sebelah kanan jalur penyelamatan. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia di lokasi termasuk sang supir truk serta melukai 7 orang lainnya. Untuk total korban dari kecelakaan tersebut 3 meninggal dunia, yaitu pengemudi truk tersebut sama penumpang KBM L300 dan 7 luka-luka. Sekarang masih dirawat di rumah sakit umum Wonosobo. Petugas telah mengevakuasi bangkai truk dan membersihkan tumpahan beras yang berada di jalan raya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Pengemudi mobil melepas tembakan di dekat PT IKA dan rumah pejabat tinggi Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat olah TKP, polisi temukan 2 selongsong peluru di lokasi. Aksi penembak misterius ini terekam CCTV. Letusan kencang senjata api di persimpangan Jalan Profesor Djoko Sutono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini mengejutkan warga. Letusan terdengar hingga 2 kali, lokasinya dekat perguruan tinggi polisi dan sejumlah rumah pejabat negara. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV, diduga penembaknya mengendarai mobil jenis SUV berwarna hitam. Itu ada suara letusan 2 kali. Di posisi saya ada di samping. Itu terus ada posisi mobil 1. Kalau nggak salah mobil Pajero atau Fortuner. Itu sih nggak jelas, saya cuman kayaknya mobil itu. Petugas melakukan olah TKP dan menemukan 2 selongsong peluru kaliber 9 mm di lokasi yang diduga berasal dari senjata pelaku. 2 selongsong peluru kini sedang diuji balistik di laboratorium forensik. TKP kemudian di lokasi tersebut memang ditemukan 2 selongsong ya, 2 selongsong dan itu sudah kita amankan. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan saksi-saksi sampai saat ini juga masih berjalan di samping upaya-upaya penyelidikan yang sifatnya saintifik lainnya, kira-kira seperti itu. Tidak ada korban jiwa, petugas menyelidiki identitas pelaku penembakan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejambati melaporkan. Seorang sopir truk di Pemalang, Jawa Tengah menjadi korban begal disandra di tengah hutan. Korban ditemukan dalam kondisi terikat dan wajah dilakban. Pelaku membawa kabur truk korban. Edi, pengendara sopir truk, ditemukan warga dalam posisi seluruh wajah tertutup lakban serta tangan dan kaki terikat di hutan desa Kalibakung, Tegal, Jawa Tengah. Warga membantu melepaskan ikatan di tubuh Edi yang setelah itu langsung minum air berkali-kali karena nyaris kehabisan nafas. Edi pengendarai truk tiba-tiba dihadang sejumlah orang tak dikenal yang langsung memaksanya turun dan menyandranya di tengah hutan. Sementara truk langsung dibawa kabur. Ya, cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ngomong ditambahin lagi yang di mulut. Setelah mobil sampean dibawa juga. Bawa. Mobilnya bok apa? Warna kuning, warna kuning. Dari keterangan saksi dan korban, polisi menangkap 2 dari 5 pelaku komplotan begal truk ini. Kedua pelaku warga Cirebon bertugas membawa kabur truk. Sementara 3 pelaku lainnya bertugas mengikat dan membuang korban. Ya saya diajak. Diajak? Diajak oleh siapa? Yang kabur itu. Yang kabur berapa orang? 3 orang. Yang mimpin siapa? Yang mimpin siapa? 3 orang. Yang mimpin yang bawa mobil kecilnya, Pak. Oh, 3 orang itu. Oman itu.
Truk dan senjata api replika yang digunakan mengancam korban diamankan. Polisi memburu 3 pelaku yang kabur. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, seorang emak-emak di Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjambretan handphone saat pulang belanja mengendarai motor. Warga mengepung pelaku jambret setelah ditangkap oleh suami korban. Warga berkerumun mengepung pria pelaku jambret tas wanita di Tapaan, Pasuruan, Jawa Timur. Warga emosi menghajar pelaku yang dikenal sering mengincar wanita pengendara motor sebagai korbannya. Korban saat itu dalam perjalanan pulang usai belanja bersama anak-anaknya. Diduga pelaku telah membuntuti, menggasak tas dan handphone korban lalu kabur. Pelaku sedang bermain handphone hasil jambretnya ditangkap suami korban yang mengenali ciri-ciri handphone istrinya. Suami korban itu mengetahui ada seseorang yang mencurigakan kok sedang melihat HP. Setelah ditanya dan dilihat HP-nya itu ternyata HP-nya daripada korban. Suaminya hafal bahwa itu HP istrinya. Pelaku dirawat di RSUD R. Sudarsono terancam 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, 2 orang penjudi sabung ayam tewas tersambar petir. 6 penjudi lainnya mengalami luka saat mengadu ayam. Para korban mengalami luka bakar akibat sambaran petir. 2 jenazah pemain sabung ayam dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Murjani, Sampit, Kalimantan Tengah. Kedua korban Yoyo Siswanto dan Zainul Arifin meninggal dunia akibat tersambar petir. Musibah terjadi saat kedua korban berteduh di arena permainan sabung ayam di Jalan Sudirman, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kalimantan Tengah. Di luar dugaan, petir menyambar pohon sawit hingga mengakibatkan kedua korban meninggal dunia. Sementara 6 pemain sabung ayam lain selamat meski mengalami luka bakar. Pas kejadian itu belum tahu, Pang, informasinya. Tahunya setelah kapan? Tahunya setelah ambulan datang itu kan baru tahu. Ada berapa ambulan waktu itu yang datang? 2. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah kedua korban dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Nurmansyah melaporkan. Pemirsa, puluhan mantan siswi sebuah sekolah di Malang, Jawa Timur melaporkan pemilik sekolah yang melakukan kekerasan seksual ke kantor polisi. Berdalih kaderisasi di rumah pribadi, malam hari pelaku mengajak korban di kamar mandi mewah. Bukan hanya di rumah pribadi, kekerasan seksual juga dilakukan di luar negeri. Tiga siswi ini mendatangi Polda Jawa Timur setelah menjadi korban kekerasan seksual di Kota Batu Malang oleh pemilik sebuah sekolah. Tidak hanya melakukan kekerasan seksual, pemilik sekolah juga melakukan kekerasan fisik pada korban. Data Komnas Perlindungan Anak, sedikitnya 60 mantan siswa menjadi korban kekerasan seksual, kekerasan fisik, hingga eksploitasi ekonomi. Di antara korban 2 remaja yang telah lulus dari sekolah pariwisata ini pernah diminta datang ke rumah pemilik sekolah di kota Surabaya. Dengan dalih kaderisasi, ternyata para siswi justru menjadi korban kekerasan seksual di tengah malam. Rumahnya kan besar, mewah gitu, jadi istilahnya si JE ini selalu membuat kita tuh seperti kayak ini loh, kayak kamu mau punya impian nggak seperti Koko yang punya rumah mewah, rumah besar, kayak dream building seperti itu. Jadi seperti kita di training sama beliaunya untuk kita bisa membangun impian kita seperti itu. Jadi kayak training di situ. Itu untuk pengkaderisasi. Jadi kita kayak dibentuk untuk lapisan-lapisan untuk yang bisa memimpin selanjutnya. Dibawa ke Surabaya ada 3 hari sampai 5 harian seperti itu. Apakah ada pembina lain? Beberapa kali ada, beberapa kali memang hanya sama JE. Komnas Perlindungan Anak telah mendampingi para siswa yang menjadi korban untuk menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Satu persatu dipanggil setiap hari, kalau mereka lakukan 5 hari di sana maka meninggalkan sekolah, dan disitulah praktik-praktik kejahatan seksual dilakukan oleh JE. Di rumah privasi, di rumah pribadi, dan di ruang-ruang privasi, lalu sampai pada tempat-tempat yang dipaksakan seperti batap, seperti tempat-tempat yang dia inginkan. Jadi ini tempat
kejadian perkara yang baru yang patut harus diselidiki oleh Polda Jatim. Selain lingkungan SPI, di luar SPI, bahkan ada yang di luar negeri. Sementara pihak sekolah membantah adanya kasus dugaan kekerasan seksual puluhan anak didiknya. Bantahan disampaikan pihak sekolah melalui pesan media sosial. Dari Batu, Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga berbuat mesum dengan pria selingkuhannya, sengaja merekam dikirim pada suaminya di Kepahian, Bengkulu. Pelaku wanita merekam adegan asusila baik di kebun maupun dalam kamar rumah selingkuhannya. Para pelaku ditangkap setelah sang suami melaporkan istrinya ke kantor polisi. Wanita ini diamankan polisi setelah dilaporkan suaminya warga Kepahiang, Bengkulu karena sengaja berbuat mesum dan merekam adegannya. Wanita berusia 44 tahun ini masuk kantor polisi dengan tenang, berjalan layaknya pragawati. Sementara pemeran pria dalam video yang menjadi selingkuhan ibu rumah tangga ini juga ditangkap polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, keduanya mengakui perbuatan mesum yang dilakukan selama 4 bulan terakhir berselingkuh. Pria berusia 32 tahun ini mengakui wanita selingkuhannya sengaja merekam perbuatan mesum yang akan dikirimkan pada suaminya. Kedua pasangan ini melakukan hubungan suami istri di sejumlah tempat dan rekamannya dikirim pada suami pelaku wanita. Mereka sudah 3 kali dilakukan, yaitu di kebun 2 kali, kebun tersangka laki-laki, 1 selingkuhannya, dan 1 di rumah dari si tersangka si laki-laki, yaitu di Dasta. Yang kemudian itu perintah menyuruhlah si perempuan ini kepada si laki-laki ataupun selingkuhannya itu untuk mengirimkan melalui via messenger kepada suami dari si tersangka perempuan tersebut, dan didapatilah, dan suami dia berserta anak-anaknya melihat video dan benar. Para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dengan barang bukti 3 video mesum berdurasi masing-masing lebih dari 7 menit. Dari Kepahiang, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Berpura-pura membeli, seorang wanita membawa kabur 1 kantong plastik berisi pakaian milik pelanggan lain di toko grosir konveksi. Wajah pelaku terekam jelas CCTV. Wanita pelaku pencurian ini awalnya masuk ke toko grosir konveksi di kawasan Terminal Bus Simpang Aur, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Modusnya pura-pura belanja, pelaku bahkan sempat menghampiri karyawan toko dan menunjukkan model baju yang dicarinya. Saat karyawan lengah melayani pelanggan lain, pelaku lalu menggasak 1 kantong plastik besar berisi pakaian milik pelanggan lain yang diletakkan di depan toko lalu kabur. Itu nak dong mengecek popo dia datang orang di luar. Oh gitu. Nah, nyo menanyo ke dalam. Biasa kalau orang menanyo itu kan titip gitu. Pencurian baru disadari saat korban hendak mengambil barang belanjaannya. Yang biasa masuk di bulan puasa juga sekitar lebih kurang 2.500.000. Dari campur. Masalahnya barangnya kan udah campur-campur. Ada yang harga sekian, ada harga yang sekian. Sudah dilaporkan polisi ya? Udah ada buat laporan ke Polsek. Korban alami kerugian 2,5 juta rupiah. Pelaku kini diburu polisi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Seorang wanita tunanetra di Bogor tertipu miliaran rupiah oleh makelar tanah yang memalsukan surat utang piutang. Rumah korban yang akan dijual diduga dikuasai orang lain. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.